Nah, itu sebabnya ada satu pertanyaan lain yang saya mau sampaikan gini. Sudahkah kita menjadi lahan yang subur baginya? Nah ini saya mau cerita sama saudara bahwa gini loh. Ini pengusaha pasti tahu. Saudara punya banyak usaha contohnya, oke? Punya banyak toko atau kalau toko Indo lah, kalau di sini. Dan dari 4 toko Indo yang saudara miliki, toko Indo yang ketiga itu yang paling untung. Yang paling ramai. Saya mau tanya, kalau yang paling ramai itu, fokus saudara diarahkan kemana? Investasi saudara jor-joran kemana? Ke yang ketiga, itu kalau saudara waras. Betul gak saudara? Aneh, begitu saudara menemukan lahan subur, saudara justru antusias untuk memberi lebih di sana, nanam lebih di sana. Aneh loh saudara, kalau hidupmu subur di mata Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan akan percayakan dalam hidupmu. Saya ini diizinkan Tuhan untuk membapai beberapa orang, gak banyak. Tapi saya masih jujur sama saudara, dari beberapa anak di berbagai kota. Itu anak kesukaan itu bisa dihitung jari loh. Dan aneh saudara, begitu anak rohani yang satu ini produktif buat kerajaan Allah. Produktif itu bukan ngasih duit sama saya loh ya, itu catatannya ya. Oh ngasih duit, oh ini lahan subur nih. Bukan, itu bukan ukurannya. Bukan, percayalah Tuhan tahu itu, bukan ukurannya. Tapi anak yang satu ini produktif sama jiwa-jiwa. Muridin orang, benar-benar membapai orang, benar-benar ada di garis depan, benar-benar hidup bagi Tuhan. Aneh saudara, setiap kali contohnya saya ke Bandung, orang yang pertama kali saya berpikir untuk ketemu, itu orang itu. Tapi orang yang cuman hanya leha-leha, cuman senengnya hahihi, senengnya cuman hanya, kok kapan waktunya kita kongko-kongko sambil minum kopi. Aneh, saya kok kurang antusias. Bukan mau pilih kasih, tapi saya ngerasa begitu ketemu sama satu anak yang produktif ini, justru saya antusias untuk melepaskan karunia-karunia berikutnya. Jelas gak saudara? Aneh. Nah kalau yang enggak itu, saya cuma ingetin, ayo dong, do something. Mulai berhenti hidup buat diri sendiri. Bukan berarti ditinggal juga, tapi ya cuma diingati, disentuh. Tapi beda saudara. Saya berharap saudara belajar sesuatu ini. Nah di mata Tuhan, saudara ini lahan produktif atau lahan mandul? Secara jujur, kemarin di seminar saya cerita, saya ini cuma lulusan STM. Apa sih yang mau dibanggain? Bahasa Inggris aja seringkali dikoreksi sama istri saya. Belepotan tuh. Ya iya sih, saya sadar. Wah. Gak apa-apa, tenang. It's okay. Saya jadi lupa juga sih. Gak apa-apa. Bahasa Inggris. Iya, ini kalau maklum udah tua saudara. Ketika saya belajar berbagi sama orang, sepertinya inspirasi, pewahyuan tuh gak berhenti-berhenti. Ada waktunya kadang bilang gini, waduh nanti minggu depan nyampein materi apa ya gitu. Aduh Tuhan, mesti nyampein apa. Tapi saya sadar, karena saya mau belajar hidup buat dia, maka dialah yang bekerja. Nah mungkin saudara berkata, kenapa sih sepertinya kalau lihat orang itu benar-benar luar biasa, benar-benar pengurapan Tuhan kerja dengan hebat, sehingga orang itu benar-benar jadi berkat. Sedangkan kok kayaknya Tuhan pilih kasih ya. Saya mau katakan sama saudara, jangan buru-buru curiga sama Tuhan. Kita ini suzon sama Tuhan. Wah ini Tuhan pilih kasih. Saya mau bilang, selama saudara ini menjadi lahan yang subur, percayalah semua aliran pengurapan, pewahyuan, karunia itu benar-benar akan mengalir dalam hidupmu. Karena dia ini pengusaha juga, bukan cuma bapak buat kita.